Setiap tahun jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, 68 siswa-siswi sekolah menengah atas dari 34 provinsi di penjuru Nusantara berjuang untuk menjadi satu pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Dilepak-lepakkan tangannya, diayun-ayunkan kepala. Setiap calon anggota Paskibraka memiliki kisah perjuangannya sendiri. Putri Bali ini bernama Niputu Suksma Dewi Widianti. Suksma berhasil menyisihkan lebih dari 80 saingannya dalam seleksi di Pulau Dewata. Tapi siapa sangka, ia pernah merasa tidak percaya diri dengan fisiknya, terutama saat ia menjalani seleksi nasional Paskibraka ini. Sebelumnya Sukma nggak pernah nyangka kalau Sukma itu bakal jadi wakil provinsi Bali untuk ke nasional. Soalnya waktu itu gerakan Sukma tuh masih gendut, ini udah gendut, tapi dulu tuh masih gendut lagi. Iya, jadi teman-teman banyak yang ngeremehin. Kamu nggak usah ikut seleksi ke provinsi, badan kamu kayak gini nggak bakal lolos gitu. Iya, di situ Sukma sempat down, terus cerita sama mama sama papa, tapi bapak bilang waktu itu nggak usah down, kita usaha, doa yang terpenting. Nanti bapak sama mama pasti doain. Akhirnya sampai itu saya lolos ke provinsi, teman-teman pada diam semua. Suksma besar di Kabupaten Jembrana, Bali. Lahir dari pasangan Ketut Widyastawa dan Imade Purniastini, prestasi dan kegigihan Sukma tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya. Terutama dari bapaknya yang berprofesi sebagai petani. Bapak sama mama kan nggak nyangka, soalnya kan waktu itu Sukma sempat down curhat ke bapak sama mama waktu itu. Ya benar-benar nggak nyangka pokoknya. Karena sebelum Sukma berangkat ke provinsi itu kan banyak yang ngeremehin. Terus bapak bilang, sekarang kamu udah jadi wakil provinsi untuk ke nasional. Jadi kalau kamu udah bukan membawa nama pribadi lagi, kamu membawa nama lembaga, itu nama provinsi. Kamu nggak usah ingat-ingat yang udah-udah dulu, misalnya teman-teman kamu atau kakak senior kamu meremehkan kamu, udah nggak usah diingat-ingat itu lagi. Sekarang kamu melangkah ke depan, nggak usah noleh ke belakang lagi. Kamu usaha, doa, dan yang penting ada niat di diri sendiri. Suksma mengaku ia tumbuh dengan ketidakyakinan orang-orang di sekitarnya atas kemampuan dirinya. Dan menjadi Paskibraka yang akan mengibarkan replika Sang Saka Merah Putih merupakan jawaban bagi keraguan tersebut. Ia tidak perlu berkata, hanya perlu membuktikan. Jika Suksma mendapat dukungan penuh dari orang tuanya, keinginan Muhammad Iqbal Mahmud menjadi Paskibraka justru sempat tak mendapat dukungan dari sang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai penarik bentor. Tapi ini tak membuat Iqbal patah arang. Iqbal bertekad bisa menyisihkan ratusan remaja lain dan melaju hingga ke tingkat nasional. Ia pun berhasil menjejakkan kaki di Jakarta sebagai calon anggota Paskibraka Nasional Utusan Provinsi Gorontalo. Berat sih, karena pada saat itu yang ikut seleksi Paskibraka itu sekitar, waktu seleksi kota sekitar 400 lebih, dan seleksi provinsi sekitaran 300 lebih. Sebenarnya ayah sih nggak setuju. Kenapa? Takut dengan kesehatanku. Terus aku ngomong ke ayah. Ayah percaya kepadaku, aku pasti bisa, Kak. Terus ayah bilang, ya udah, kamu ikutin aja kemauanmu. Terus aku bilang, ayah, aku janji aku akan merubah derajat keluargaku. Karena di keluargaku belum ada yang menjadi seorang Paskibraka nasional. Ibunda Iqbal, Selvi Ani yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga, tak henti mengucap syukur putra sulungnya telah menjadi kebanggaan keluarga. Sementara bagi Iqbal, kondisi keluarga justru menjadi lecutan semangat yang tak boleh padam. Ya, kami sebagai orang tua sangat bangga sekali dan sangat senang sekali dia bisa terpilih menjadi Paskibraka nasional.
dan insya Allah harapannya ke depan dia bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sempat minder juga nggak pada saat ikut seleksi? Ya itu sih saya jadikan sebagai motivasi karena setiap siswa itu kan mempunyai orang tua yang pekerjaannya itu kan pejabat atau apa kan. Aku jadikan ayah itu sebagai motivasi aku bahwa Abang Bentor itu, anaknya Abang Bentor itu bisa menjadi lebih baik. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi seorang pasukan 8 ataupun seorang pengerak ataupun danpok 8. Aku akan tunjukkan bahwa aku pasti bisa. Tampil di depan jutaan pasang mata, mengibarkan sang saka merah putih dengan mengenakan pakaian dinas upacara, seakan membayar semua peluh perjuangan para calon anggota Paskibraka ini untuk menjadi bagian dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Calon anggota Paskibraka 2018 ini telah menerima pakaian upacara yang dibuat khusus untuk tampil di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2018. Setelah mencoba pakaian ini, calon anggota Paskibraka menyatakan sudah tak sabar untuk mengenakannya. Saya merasa bangga kali lah, kayak perjuangan untuk kesini juga susah. Dan pas saya megang PDO ini ada rasa bangga saya bisa mewakili Sumatera Utara dalam Paskibraka 2018 ini. Pokoknya baju ini pengen cepat-cepat saya pakai lah. Saya merasa bersyukur sekali bisa terpilih dari sekolah saya bawa Paskibraka nasional. Setelah pakai baju PDU ini saya merasa senang sekali. Tak ada yang berbeda hari ini. Derap langkah kaki para calon anggota pasukan pengibar bendera masih menggema di lapangan Cibubur, Jakarta Timur. Mendekati hari H, latihan semakin intens dan pelatih semakin keras menempa mental Capaska. Tak jarang, porsi latihan yang sangat menguras tenaga membuat sebagian Capaska kewalahan. Santolkan 3 kepala. Intan, Capaska asal Maluku Utara ini tak kuasa lagi melangkahkan kakinya. Ia hanya terduduk lemas di pinggir lapangan. Termasuk kerapihan sang. Hentakan kaki, hentakan lagi, tinggi lagi. Semangat Intan ya, bisa ya. Pembina dan pelatih bergantian memastikan keadaannya baik-baik saja. Lama kemudian, air matanya menetes. Bakal bisa. Dengan lucutan semangat dari pelatih, ia mencoba memulihkan lagi tenaga yang tersisa. Yang kedua. Latihan kembali berjalan seperti biasa. Namun Intan kembali jatuh. Tim dokter pun segera memberikan tindakan medis. Untunglah ternyata ia baik-baik saja. Tak selamanya cerita Paskibraka ceria tanpa air mata. Perjuangan dan pengorbanan mereka diwarnai peluh, air mata, bahkan rasa sakit. Intan, semangat ya. Harus tetap semangat gitu, harus kuat, harus apapun rasa sakitnya tuh harus dilawan gitu. Kalau kamu jatuh bangun lagi, kalau kamu jatuh bangun lagi gitu. Jangan mudah menyerah. Ya buat mama, buat papa, nggak usah khawatir. Aku di sini baik-baik aja. Aku selalu berusaha buat yang terbaik. Aku selalu berusaha buat mama dan papa bangga. Apapun akan aku lakukan. Niat aku untuk banggain mama sama papa. Jadi nggak usah khawatir. Aku di sini baik-baik aja. Jadi ayah dan ibunya Intan tidak usah khawatir, anaknya kuat di sini ya. Karena kami tentu saja kakak pembina, kakak pelatih akan menjaga Intan dan teman-teman yang di sini support. Ya Intan ya.
Ayo, jangan menyerah, oke? Kamu bisa dan kamu pasti bisa. Kalau yang lain bisa, senior-senior kamu bisa, itu artinya kamu juga bisa. Oke, semangat ya Intan. Ayo, jangan. Dengan cara inilah mereka dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mengangkat yang jatuh, menguatkan yang lemah. Telepon seluler para capaska memang ditahan selama masa diklat. Namun ada satu hari pembina memperbolehkan keluarga mereka datang menjenguk. Tidak semua capaska bisa melepas kerinduan dengan keluarga. Bagi mereka yang bisa bertemu, momen ini tentu menjadi hal yang sangat membahagiakan. Seolah bisa merasakan kerinduan putrinya, Mukhlis Sirajuddin terbang jauh-jauh dari Tidore, Maluku Utara untuk menemui buah hatinya. Saya mau sengaja datang ke sini untuk menjenguk dia, gitu. Sekedar melepas kangen, gitu. Karena udah rasa kangen itu sudah sangat-sangat yang. Tadi pas pertama kali ketemu gimana? Ya pelukan ya. Pak Mukhlis, jadi kemarin itu ceritanya Intan sempet kangen kayaknya sih ya gitu. Apa kayaknya itu yang jadi insting Bapak, kayaknya ngerasa saya harus ke Jakarta nih jenguk, atau apa yang membuat Bapak kayaknya saya harus ke Jakarta deh jenguk anak saya gitu. Iya, dia kan dekat sama saya gitu. Dia paling dekat sama saya, jadi saya bisa rasain apa yang dia rasakan. Saya rasakan bahwa dia tuh kangen sekali sama saya. Jadi saya harus datang untuk mengobati rasa kangennya itu. Dan alhamdulillah itu menjadi satu motivasi bagi dia. Sekarang dia udah yang kembali. Aku kan kangen banget sama papa dari pas masuk karantina itu kan udah nggak boleh komunikasi, udah nggak ketemu juga. Jadi kalau papa kesini ya seneng lah bisa ngelepas kangen gitu. Minggu pagi kemarin, para calon paskibraka untuk pertama kalinya berlatih di Istana Merdeka. Kebanyakan dari mereka ini adalah pertama kalinya menjejakkan kaki di ibu kota negara. Gimana rasanya? Senang gitu. Senang bisa keluar dari Cibubur. Mukanya ceria gitu. Apa yang paling kamu dari tadi perhatiin apa pas jalan keluar? Perhatikan kota Jakarta aja. Iya. Yang mungkin nggak ada kali ya? Iya. Yang mungkin nggak ada di Fakfak apa? Yang paling menarik perhatian kamu? Gedung-gedungnya. Terus jalannya lebar-lebar. Iya. Oke. Sebenarnya kamu kalau ke Jakarta apa yang pengen dilihat sih? Pengen selain gedungnya, mungkin jalannya, apa yang pengen dilihat? Ke Monas. Ya perasaannya senang ya karena baru pertama kali dan mungkin satu kali seumur hidup ya mungkin ke istana ini latihan sama teman-teman juga paskibraka dari 34 provinsi keluar dari Cibubur. Gimana tadi? Maksudnya happy banget gak ngelihat akhirnya keluar dari Cibubur? Happy, semua satu bus yang putra-putranya senang. Ngapain aja tadi? Nyanyi-nyanyi gak? Enggak, senang aja. Apa yang nggak ada di Bangka Belitung apa tadi yang kamu lihat yang bikin amaze di Jakarta? Ya gedung-gedung tinggi, kemudian kantor-kantor kayak kantor-kantor besar, kantor-kantor kementerian itu kan baru pertama kali juga ngelihatnya. Kalau Monas sudah pernah ngeliat sebelumnya? Siap sudah. Jadi nggak terlalu excited? Enggak, cuman kayak kantor-kantor KPK, kementerian itu kan sering ngelihat di TV juga. Akhirnya bisa ngelihat di depan mata. Nah kalau misalnya nanti udah selesai nih tugas, melaksanakan tugas segala macam, kamu pengen jalan-jalan kemana di Jakarta? Pengen jalan-jalan ya ke mall namanya. Ngapain ke mall? Beli-beli barang juga lah, oleh-oleh gitu. Belok! Sesi latihan di Istana Merdeka dilaksanakan sesuai aturan protokoler, mulai dari kirap pusaka sampai penurunan bendera. Namun capaska yang didapuk mengisi posisi strategis belum tentu akan mengisi posisi yang sama pada hari H. Tim pengibar, pembawa baki, komandan pasukan hingga komandan upacara pun masih akan terus dinilai bahkan sampai beberapa jam sebelum upacara pengibaran bendera.
Mereka boleh optimis karena yang tadi disampaikan Mbak juga bahwa 1 jam ya, 1 jam sebelum main, nah itu baru diumumkan ya mereka baru tahu. Jadi mereka optimis berlomba-lomba untuk bisa mengibarkan bendera, seperti itu Mbak. Istana Merdeka sudah bersolek. Upacara kemerdekaan 17 Agustus tinggal menghitung hari. Tak bisa dipungkiri, Paskibrakalah yang akan menjadi pusat perhatian pada momen bersejarah ini. Pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan Pengukuhan 68 anggota Paskibraka Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara berlangsung pada 15 Agustus. Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Saat proses pengukuhan, mereka mengucapkan ikrar dan sumpah untuk mengemban tugas sebaik-baiknya, baik saat proses pengibaran maupun penurunan Sang Saka Merah Putih. Tidak hanya Presiden Republik Indonesia yang mendoakan agar tugas negara yang diemban semua anggota Paskibraka ini berjalan lancar, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Di pundak merekalah doa dan kebanggaan Indonesia bertaut. (17 Agustus 2018). Inilah hari yang ditunggu-tunggu ke-68 anggota Paskibraka dari penjuru Nusantara untuk menjalankan mandat mulia mengibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bertempat di Wisma Negara 1 jam sebelum upacara 17 Agustus, tim pelatih memutuskan segera dimulai. Nusa sebagai tim pasukan pengibar Sang Merah Putih. Tim Nusa akan bertugas pada pengibaran dan tim Bangsa akan bertugas saat penurunan bendera. Langkah tegap maju. Istana Merdeka sesaat hening. Hanya derap langkah kaki sang Paskibraka yang terdengar. Seragam putih kebesaran elok membalut sosok-sosok muda ini, membawa harapan sekaligus kebanggaan yang tak ternilai. Tarisa Maharani Dewi, Dara berusia 16 tahun utusan Jawa Barat, putri pasangan Teguh Pujo Rumekso dan Dewi Susilowati didapuk menjadi sang pembawa baki. Siswi SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung ini telah lama bercita-cita menjadi anggota Paskibraka Nasional. Sosok sang ayah tak bisa dilepaskan dari mimpi Tarisa. Tepat 4 tahun lalu, sang ayah menjadi komandan upacara detik-detik kemerdekaan juga di Istana Merdeka. Dan lihatlah sosok lain yang membanggakan. Putra Gorontalo, Muhammad Iqbal Mahmud, terpilih menjadi komandan kelompok 8 bersama sang putu Hendra Adi dari Bali sebagai pengerek bendera dan putra Bengkulu Babogi Ikalawang sebagai pembentang.
Hormat, senjata! Setiap langkah mereka adalah perjuangan, penuh keringat dan air mata, demi merah putih yang membentang menghiasi langit istana. Tak ada perjuangan yang sia-sia. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Tepuk tangan meriah para undangan menjadi pemecah kecemasan. Tugas pertama, tuntas ditunaikan. Tangis pun tumpah di Wisma Negara. Ada haru bercampur bangga menyeruak ke seisi ruangan. Para anggota Paskibraka saling berpelukan, melepas beban selama bertugas seraya bersyukur semua berjalan mulus. Rasanya excited tapi deg-degan juga harus fokus kan, jadi ya gitu campur aduk rasanya, terus senang juga, terus kayak kepikiran sama orang tua terus, abis ini juga bakal ketemu orang tua jadi kepikiran terus. Diseleksi provinsi Sekitar 500-an orang, 500 dari kota. Siap. Awalnya sih kayak nggak pernah mikir bakal jadi pembawa baki, tapi aku kayak pengen ada niat gitu buat jadi pembawa baki, jadi aku kayak usaha terus, kayak terus sama berdoa juga, jadi aku kerja keras, kayak ya kalau pilih nggak pilih ya itu kan urusan Tuhan, jadi ya berdoa aja. Sukacita juga terlihat saat sejumlah orang tua menghambur memeluk anak-anak mereka Paskibraka Nasional 2018. Rindu selama hampir sebulan ini akhirnya tumpah, meski tak sepenuhnya tertawar. Debbie, ibunda Nyimas Ayu Divangga, anggota Paskibraka asal daerah istimewa Yogyakarta, tak henti menangis meluapkan rindu kepada sang anak. Nyimas itu sering banget Mbak ngasih hadiah yang bikin saya nangis. Yang bikin kangen tuh sebenarnya apa sih Bu? Kalau di rumah tuh Nyimas tuh maksudnya apa yang bikin kangen? Saya kalau ngeliat Nyimas pada saat di masa diklat itu anaknya memang pendiam tapi sebenarnya konyol kadang-kadang, suka ngelucu. Iya. Anaknya seperti itu ya? Iya, saya suka ini kangennya itu sama rayuannya Mbak. Suka ngerayu Ibu gitu? Iya. Kalau misalnya minta sesuatu itu sebelum mengucapkan itu pasti ngerayu. Itu anak itu seperti itu. Mbak mau tahu rayuannya? Gimana, boleh nggak Bu? Mamiku yang paling cantik, 17 kali paling cantik dari Rapunzel. Aku mau minta sesuatu. Itu aja. Jadi begitu. Iya, nggak sama saya, sama papinya juga. Jadi selalu kalau minta sesuatu pasti ngerayu banget. Iya, rayuannya cuma itu doang. Kalau papinya ya 17 kali ganteng dari Pangeran William. Itu aja. Merah putih telah gagah berkibar. Inilah buah kerja keras dan semangat pantang menyerah. Terima kasih putra-putri bangsa. Menempa kalian adalah merawat keragaman.